Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Masruratul Hidayah dari Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mereview hasil pekerjaan saya tentang resum materi tren teknologi komputer di bank. Teknologi adalah media untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing, sedangkan teknologi komputer di bank adalah suatu peningkatan kualitas dan daya saing dalam pelayanan bank terhadap nasabahnya. Teknologi di era globalisasi ini sudah sangat berkembang. Banyak perusahaan-perusahaan yang melirik dunia teknologi dengan bergabung bersama di dalam usaha teknologi informasi. Tidak tertinggal juga pada dunia perbankan. Dengan adanya perkembangan seperti saat ini, perbankan sudah mulai memanfaatkan internet untuk mengembangkan usahanya di bidang perbankan. Dengan menggunakan terobosan baru ini, perbankan memberikan pelayanan yang dapat memudahkan para nasabahnya dalam melakukan transaksi. Adanya perkembangan teknologi pada perbankan memberikan manfaat dan kemudahan bagi nasabah maupun petugas perbankan. Pada bank di Indonesia, salah satunya pada Bank Mandiri Syariah, telah menerapkan tren teknologi komputer di bank dengan munculnya pelayanan pada internet banking atau m-banking. Pada internet banking atau m-banking terdapat banyak fitur-fitur layanan seperti BSM Banking, BSM Mobile Banking, BSM Card, BSM SMS Banking, BSM Electronic Payroll, dan BSM e-Money. Dengan adanya internet banking diharapkan dapat menekan jumlah antrian yang melebihi kapasitas pelayanan pada perbankan. Informasi Komunikasi Teknologi atau ICT. Di zaman digital seperti sekarang, penggunaan teknologi dan internet sudah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya. Kemajuan teknologi bisa dinikmati oleh masyarakat dari berbagai macam usia, dan penyebarluasan informasi pun sangat mudah di zaman ini. Cukup dengan menggunakan teknologi internet, informasi dapat tersebar dan diakses oleh siapapun di belahan dunia manapun. Penggunaan ICT dalam industri sudah menjadi suatu keharusan bila ingin berkembang. ICT merupakan terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi yang berkualitas. Aspek teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh sebab itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Keuntungan ICT dalam dunia perbankan yaitu dapat melayani nasabah dengan mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan. Nasabah dapat melakukan kegiatan perbankan secara mandiri dengan memperhatikan aspek keamanan. Layanan secara mandiri berupa administrasi rekening, pengelolaan keuangan, dan otorisasi transaksi. Layanan menjadi praktis seperti administrasi rekening menjadi lebih mudah, transaksi lebih cepat dan aman untuk membantu nasabah dalam pengelolaan uang yang lebih bijak seperti perencanaan keuangan, penggunaan kebutuhan pribadi, dan edukasi keuangan. Perkembangan teknologi komputer di dunia bisnis dan perbankan. Pengembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti adanya transaksi berupa transfer uang via mobil maupun via teller, adanya ATM untuk pengambilan uang secara cash 24 jam, penggunaan database di bank, bahkan sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Dengan adanya jaringan komputer, hubungan
hubungan atau komunikasi kita dengan klien jadi lebih hemat, efisien, dan cepat. Kriteria pemilihan teknologi perangkat lunak perbankan. Lembaga keuangan di Indonesia termasuk bank sudah lebih cepat dan intensif dibandingkan sektor atau jenis industri lainnya dalam penerapan teknologi komputer dalam memberikan pelayanannya ke nasabah. Jasa-jasa ini meliputi pembayaran komputer. Jasa-jasa ini meliputi pembayaran komputerisasi atau pemindahan dana melalui komputer dengan fasilitas jaringan komputerisasi data, jasa penyetoran dan pengambilan dana secara otomatis melalui ATM, home banking, dan internet banking secara fasilitas pelayanan lainnya. Beberapa contoh jenis teknologi komputer tersebut diantaranya mesin ATM, berbagai jenis kartu kredit, point of seller, electronic fund transfer system, dan otomatisasi clearing. Kriteria pemilihan teknologi software komputer di perbankan. Yang pertama, kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data. Yang kedua, keluasan atau flexibility. Yang ketiga, sistem keamanan. Keempat, kemudahan penggunaan atau user friendly. Yang kelima, sistem pelaporan. Yang keenam, aspek pemeliharaan. Yang ketujuh, source code. Yang kedelapan, struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Ketersediaan teknologi dan dampaknya. Yang pertama, ada internet, merupakan jaringan media informasi global untuk umum berkecepatan tinggi yang menghubungkan setiap PC dengan PC lainnya melalui modem. Yang kedua, intranet, komunikasi untuk keperluan internal yang mampu membuat sesama karyawan dapat bertukar informasi dan bertukar pengetahuan. Yang ketiga, e-commerce, merupakan aplikasi perdagangan yang memanfaatkan fasilitas internet yang menjadikan setiap individu atau perusahaan dapat secara langsung tersambung secara digital ke perusahaan atau individu lainnya untuk melakukan transaksi bisnis. Yang keempat, World Wide Web atau WWW, entitas yang paling cepat tumbuh dan fasilitas internet yang menyediakan fasilitas dan kemudahan dalam membuka atau mengirim informasi melalui saluran atau link. Yang kelima, extranet, jaringan komunikasi yang dibangun dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya untuk saling bertukar informasi, bertransaksi dari dan ke supplier, pelanggan, dan pelaku bisnis lainnya. Resiko pada perbankan. Yang pertama, resiko data, merupakan sasaran utama yang dimanfaatkan pelaku kejahatan atau hacker untuk mendapatkan informasi mengenai nasabah. Yang kedua, sistem aplikasi. Sistem aplikasi merupakan sistem software aplikasi yang digunakan oleh bank dalam memberi fasilitas atau memfasilitasi nasabah. Yang ketiga, risiko pengetahuan teknologi. Yang keempat, fasilitas yang dimiliki bank. Yang kelima, risiko nasabah. Penggunaan teknologi di dunia bisnis dan perbankan. Yang pertama, e-commerce. Tadi sudah disebutkan dan dijelaskan pula bahwa e-commerce, electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon. Kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. E-banking. E-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking ini adalah kegiatan yang melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan.
Terdapat 3 tingkatan internet banking. Yang pertama, entry atau informasional, yaitu tingkatan atau tahapan yang paling sederhana. Yang kedua, intermediate atau komunikatif, yaitu tingkatan pada internet banking tahap 2. Yang terakhir, yang ketiga adalah advanced atau transaction, adalah tingkatan yang paling lengkap dan dapat menampilkan seluruh transaksi yang diperlukan oleh nasabah, termasuk transfer dana, pembayaran tagihan, dan lain-lainnya. Saluran e-banking. Yang pertama ATM, yang kedua internet banking, yang ketiga phone banking, yang ketiga SMS atau m-banking. Produk atau jasa yang ditawarkan melalui internet banking. Yang pertama, informasi saldo, transfer, pembukaan rekening, payment gateway, clearing, trade service dan finance, penutupan rekening, dan transaksi lainnya. Jenis teknologi yang ditawarkan e-banking: ATM, computer banking, debit card, direct deposit, bill payment, direct payment, EBPP, electronic check conversion, prepaid card, EFT, payroll card, prepaid debit dan smart card. Sistem clearing nasional Bank Indonesia. Sistem clearing yakni metode pemindahan atau transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya. Clearing adalah salah satu dari 3 metode transfer uang yang dapat dipilih oleh setiap nasabahnya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat clearing. Tujuan ditetapkannya sistem clearing dapat menyelenggarakan clearing di Indonesia adalah meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Manfaat yang didapat, yang pertama bagi Bank Indonesia yakni efisiensi waktu dan biaya, tersedianya jangkauan transfer antar bank, memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Yang kedua bagi bank yakni efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Karakteristik: ada beberapa penyelenggaraan sistem clearing nasional. Bank Indonesia menyelenggarakan clearing, penyelenggara clearing lokal, penyelenggaraan clearing. Sistem clearing nasional Bank Indonesia terdiri dari 2 subsistem, yaitu clearing debit dan clearing kredit. Sistem informasi perbankan syariah. Sifat operasional aplikasi. Seorang pakar Inggris bernama McCall merumuskan kualitas produk operasional sebagai berikut. Yang pertama, correctness. Yang kedua, reliability. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, integrity. Yang kelima, usability. Terdapat 4 strategi yang diterapkan di perbankan syariah pada daya adaptasi software terhadap lingkungan baru untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi. Yang pertama, memberikan
sumber daya insani berkualitas. Yang kedua, ekspansi segmen pasar bank syariah, segmentasi pasar perbankan syariah di Indonesia. Yang ketiga, akselerasi produk perbankan syariah. Yang keempat, penggunaan sistem IT. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.